6 alasan mengapa Korea Selatan, Jepang, Amerika, Eropa, dan Singapura merupakan contoh negara dengan kelembagaan yang baik. Yang pertama, lembaga yang ramping. Kita ambil contoh dari lembaga United States House of Representatives atau biasa kita kenal dengan DPR di Amerika. DPR di Amerika hanya beranggotakan 435 anggota DPR dari 50 negara bagian. Sedangkan di Indonesia ada 575 anggota DPR RI dari 34 provinsi. Menurut kami, untuk lembaga DPR ini sudah terlalu banyak anggotanya. Sudah pasti selain memakan anggaran yang cukup besar, juga cenderung kurang efektif dalam tugasnya sebagai wakil rakyat. Bahkan sering kita lihat di mana saat rapat anggota DPR ada banyak sekali perbedaan pendapat dan ego yang berakhir dengan saling tuding dan saling merasa paling benar. Kalau sudah begini, maka yang menjadi korbannya adalah kepentingan rakyat. Menurut Presiden Megawati Soekarno Putri, ia pernah berkata lembaga di Indonesia adalah keranjang sampah. Daripada nganggur, ditampunglah di dalam birokrasi ini. Pelayanan semakin banyak, tapi otomatisasi membuat kebutuhan staf atau anggota untuk lembaga sebenarnya semakin sedikit. Sebenarnya tidak memerlukan anggota atau staf yang banyak, karena semuanya nyatanya sudah dimodernisasi. Korea Selatan memberlakukan dan mengesahkan hukum yang bisa disebut sebagai hukum administrasi dasar yang menjadi dasar hukum administratif. Seluruh kegiatan legislasi harus dipertanggungjawabkan dengan mengumpulkan pendapat dari masyarakat umum dan pihak yang berkepentingan serta berkonsultasi dengan organisasi yang terkait. Undang-undang dan peraturan harus selaras satu sama lain dan tidak boleh tumpang tindih dan saling bertentangan. Undang-undang dan peraturan juga harus dapat dipahami masyarakat dengan mudah sehingga para masyarakat umum dapat memahaminya dengan jelas. Berbeda dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tidak tepat dan atau saling tumpang tindih atau tidak sinkron. Karena itulah kita harus bisa membedakan mana yang betul-betul harus diatur dengan undang-undang dan mana yang tidak bisa diatur dengan undang-undang. 3. SDM lembaga yang kompeten. Pendekatan SDM aparatur dalam pengelolaan sumber daya birokrasi menjadi sebuah pendekatan baru yang sangat penting, seperti contoh negara Singapura. Singapura yang notabene memiliki wilayah yang sangat kecil dibandingkan Indonesia mampu menjadi negara yang sangat berpengaruh di dunia. Karena miskin akan sumber daya alam, maka sumber daya manusia merupakan salah satu sumber kekuatan kompetitif bagi Singapura untuk bersaing dengan negara-negara lainnya. Salah satu unsur penting dalam negara adalah birokrat atau PNS, sebagai SDM yang mengelola jalannya pemerintahan. Maka jika tidak berkualitas jalannya pemerintahan juga akan terhambat dan terutama terwujudnya good governance juga akan sangat lambat. Contohnya dalam hal pendidikan dan pelatihan terhadap PNS. Di Indonesia, PNS belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang rutin dan berkelanjutan serta merata bagi semua pegawai. Sementara itu, sebagai perbandingan, PNS di Singapura mendapatkan pendidikan dan pelatihan rutin setiap tahunnya. Di Indonesia, meskipun profesi PNS merupakan profesi yang memiliki persentase dengan jumlah peminat yang terus meningkat pesat di setiap tahunnya, namun banyak masyarakat yang skeptis dan memandang bahwa pemerintahan atau birokrasi di Indonesia sangat mengecewakan kinerjanya terutama akibat kompetensi yang rendah dan pengaruh korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sudah mengakar dan membudaya. Hal ini dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan mulia tunjangan kinerja yang merupakan imbalan atau penghargaan atas tercapainya pencapaian target atau sasaran kinerja PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Yang keempat, pelayanan publik yang baik. Dalam bidang kesehatan, seperti contoh pelayanan bidang kesehatan di Eropa, salah satunya di negara Swiss. Sistem pelayanan di Swiss adalah campuran antara praktek pelayanan liberal dan publicly run hospital di mana semua orang berhak mendapatkan pelayanan bebas tanpa memandang bulu, suku, status, dan lain-lain.
Negara Swiss juga mewajibkan semua warga dan penduduk yang tinggal di wilayahnya untuk bergabung dalam asuransi kesehatan. Pemerintah Swiss juga memberikan keringanan harga untuk warga yang kurang mampu. Pemilihan rumah sakitnya juga sangat beragam dan pasien bisa memilih sendiri provider layanan kesehatan mereka. Jika dibandingkan dengan negara Indonesia, kondisi pelayanan kesehatan di Indonesia yang diberikan pemerintah terkesan terlalu terbelit-belit, membutuhkan waktu yang lama sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan cenderung belum maksimal. Hal tersebut tentunya dapat berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat Indonesia. Salah satu pelayanan dalam bidang kesehatan yang perlu diperhatikan ialah Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan. Di Indonesia masih banyak rakyat yang belum terdaftar dan tidak mendapatkan jaminan kesehatan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan nasional, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu, akan kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang murah dengan pelayanan cepat. Hal tersebut pada akhirnya akan membuat masyarakat enggan untuk melakukan pengobatan di rumah sakit, jika penyakit yang dideritanya masih belum parah. Akibatnya, banyak masyarakat yang terpaksa harus berobat serta dirawat dengan biaya pribadi yang memakan biaya yang cukup tinggi. Yang kelima yaitu pola pikir atau rule based. Pola pikir Indonesia yang rule based ini atau berdasarkan aturan atau dalam kata lain berorientasi pada aturan harus dibenahi peraturan-peraturan yang menghambat lembaga tidak segera diubah untuk mempercepat dan meningkatkan penerapan kebijakan. Lembaga hanya bekerja sesuai aturan, mau bagus atau tidak bagus hasilnya itu urusan belakang. Yang terpenting bekerja sesuai dengan aturan. Tidak pernah berpikir untuk memperbaiki aturan. Pola pikir inilah yang tidak menjadikan negara Indonesia tidak memiliki tata kelola kelembagaan yang baik. Kita ambil contoh negara Jepang. Jepang adalah salah satu negara dengan kelembagaan yang baik. Untuk mencapai hal ini bukanlah sesuatu yang mudah dan pasti memerlukan usaha yang komprehensif. Namun, pola pikir Jepang inilah yang mau mengubah budaya lembaga dan struktur lembaga yang menjadikan negara ini maju. Mereka melakukan restorasi dan menggali lagi nilai-nilai Jepang untuk kemudian diselaraskan dengan ide-ide Barat yang lebih progresif. Pola pikir Jepang yang memisahkan aktivasi lembaga dengan politik, sehingga lembaga tidak terpengaruh oleh perkembangan politik yang ada. Negara Jepang tidak takut dan mengedepankan keberhasilan negaranya, berani memperbaiki aturan yang telah ada bahkan mengubah, merampingkan struktur lembaga, mau menggali kembali nilai-nilai yang menunjukkan identitas Jepang, membawa Jepang kepada kemajuan, bukan hanya mau mengikuti aturan yang telah berlaku, sadar akan tidak baiknya aturan itu, tapi enggan untuk mengubah dan memperbaikinya. Budaya kinerja yang sudah terbangun. Budaya kinerja yang sudah terbangun menjadi salah satu alasan mengapa di beberapa negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Singapura, bahkan Eropa memiliki sistem kelembagaan yang mapan. Di Jepang misalnya, Jepang terkenal dengan bangsa yang memiliki tingkat kedisiplinan dan produktivitas kerja yang tinggi. Etos kerja ditularkan kepada generasi selanjutnya dalam konsep moral yang ditanamkan dengan ketat melalui pendidikan. Disiplin dan semangat kerja inilah yang membentuk sikap dan mental kerja yang positif. Disiplin juga menjadikan para pekerja patuh dan loyal kepada perusahaan tempat mereka bekerja. Berkat kerja kerasnya itu, pantas saja jika Jepang menjadi salah satu negara dengan tingkat ekonomi yang sejajar dengan negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat. Semua karyawan di Amerika Serikat datang tepat pada waktunya dan pulang sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Hal ini sangat berbeda sekali jika dibandingkan dengan Indonesia. Kita tahu bahwa orang Indonesia banyak sekali yang menyepelekan pekerjaan. Datang terlambat sedikit terkadang sudah menjadi hal yang lumrah. Bahkan tidur di tengah-tengah rapat juga sudah menjadi kebiasaan buruk orang Indonesia. Terkadang orang yang terlalu serius
dalam bekerja justru biasanya malah dianggap kaku. Inilah potret kebiasaan buruk Indonesia yang harus dirubah